Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika dan dalam rangka kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Nah, di sini kita masih sangat disayangkan masih melakukan PJJ karena pandemi COVID-19 ini masih menyerang bumi kita. Ya. Nah, yang mengharuskan kita tidak boleh dulu bertatap muka, kita tidak boleh dulu saling berdekatan ya. Kita harus menjaga jarak agar memutus rantai penyebaran virus corona ini gitu ya. Nah, tapi dengan melakukan pembelajaran jarak jauh dan tidak tatap muka ini, jangan menyurutkan semangat kalian untuk melakukan pembelajaran ya. Nah, walaupun kita melakukan PJJ, kita harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran ya, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Oke. Nah, dan PJJ ini juga tidak jadi alasan kalian bermalas-malasan. Oke, kalian harus ingat bahwa kodratnya manusia itu untuk belajar dan belajar. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Ya, dan Allah juga sudah menjanjikan kepada kita semua, barang siapa yang menimba ilmu akan dinaikkan derajatnya. Ya, jadi Ibu di sini mengingatkan jangan lupa kalian selalu menumbuhkan rasa semangat untuk melakukan pembelajaran. Nah, di sini juga Ibu mau mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk selalu berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit dan berhalangan untuk mengikuti pembelajaran. Ya, semoga segera sembuh kembali, segera urusannya dimudahkan dan malasnya dihilangkan sehingga bisa mengikuti pembelajaran bersama kita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita senang dan belajar pun menjadi tenang. Amin ya robbal alamin. Nah, dan sebelum pembelajaran juga jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar kalian difokuskan untuk belajar dan dijauhkan dari setan-setan yang mengganggu kalian. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas masih seputar mengenai SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Lalu yang kedua juga kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan SPLDV dengan metode eliminasi. Ya, di sini agar kalian paham nih bagaimana cara menyelesaikan SPLDV ini dengan menggunakan metode eliminasi. Maka dari itu di sini kita akan membahas banyak soal-soal gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi intinya, seperti biasa di sini Ibu mau memberikan persepsi terlebih dahulu sebelum ke materi inti ya. Nah, pada persepsi kali ini di sini Ibu mau mengingatkan kalau misalkan sistem persamaan linear dua variabel itu biasa disingkat dengan SPLDV. Ya. Nah, jadi orang-orang itu selalu bilangnya SPLDV dan bentuk umumnya itu seperti ini, AX plus BY plus C atau AX plus BY sama dengan C, dengan A dan B itu tidak boleh 0 ya. Kenapa tidak boleh 0? Karena di sini kan sistem persamaan linear dua variabel. Kalau misalkan A atau B-nya 0, berarti hanya ada satu variabel dong, gitu ya. Nah, dan A, B, C-nya itu adalah anggota bilangan real. Oke, yang dimana A itu koefisien dari X karena berdampingan dengan variabel X, lalu B itu koefisien dari Y, ada typo dikit ya, koefisien dari Y,
atau B itu berdampingan dengan variabel Y ya. Lalu X ataupun Y-nya itu adalah variabel dan C itu adalah konstanta. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode grafik ya. Nah, itu jangan kalian lupakan ya, nanti akan ada soal-soal yang seperti itu. Nah, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, sebelum masuk ke sini, Ibu mau menjelaskan eliminasi itu apa sih? Nah, kalian selalu mendengar kan kalau misalkan ada di lomba-lomba tereliminasi katanya. Kalau misalkan tereliminasi otomatis dia dikeluarkan, betul? Ya, nah berarti metode eliminasi itu adalah metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Ya, sama halnya misalkan ada di lomba-lomba, kamu harus menghilangkan peserta-peserta lainnya untuk mendapatkan pemenang. Nah, dan begitu juga metode eliminasi pada SPLDV. Kamu harus menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel lainnya, gitu ya. Nah, jadi koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan haruslah sama atau dibuat sama. Gitu misalnya. Nah, di sini sebelumnya. Nah, kan kalau SPLDV itu ada dua persamaan nih, ya, yang akan dicari himpunan penyelesaiannya, gitu. Nah, misalnya seperti ini, yang maksudnya koefisiennya itu harus yang sama atau dibuatkan sama. Misalkan seperti ini, 2x min y sama dengan 9 dan x plus 3y sama dengan 1. Nah, di sini 2x dengan x ya, lalu negatif y dengan positif 3y. Ini kalian kurangi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kamu harus ingat yang ini nih, menghilangkan salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lainnya. Misalkan kamu mau mencari nilai x, berarti kamu harus menghilangkan y. Di sini ada negatif y dan ada positif 3y. Nah, negatif y dengan positif 3y ini harus kalian samakan. Nah, disamakan itu seperti apa, Ibu? Misalkan gini ya, kamu tulis lagi supaya mudah, kamu tulisnya menjadi seperti ini. 2x sama dengan 9. Lalu di sini x positif 3y sama dengan 1. Nah, di sini entah itu dikurangi atau ditambah, pokoknya supaya salah satu variabelnya hilang. Nah, karena di sini negatif dan positif biasanya digunakan dengan ditambah. Kalau misalkan berbeda, ya berarti ditambah. Nah, tapi kalau misalkan langsung ditambah di sini kan tidak ada yang hilang. Nah, maka dari itu, kalau kamu mau mencari x, berarti negatif y dengan positif 3y ini harus sama dulu nilainya gitu, sehingga kalau misalkan dijumlahkan habis tuh, atau kalau misalkan dijumlahkan nilainya 0 ya gitu. Nah, daripada pusing-pusing, kita masuk ke contoh soalnya saja. Oke, yang pertama di sini, tentukan penyelesaian dari 2x negatif y sama dengan 9 dan x ditambah 3y sama dengan 1 dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, yang pertama yang akan kamu cari, misalkan untuk mencari eliminasi variabel x terlebih dahulu, atau kamu mau mencari variabel y-nya terlebih dahulu, boleh saja. Nah, di sini Ibu mencari dulu variabel x-nya. Ya, di sini kamu tulis seperti tadi ya, seperti kotretan mengurangi atau menambah gitu ya. 2x min y sama dengan 9.
Lalu di bawahnya X plus 3Y sama dengan 1. Nah, karena kita akan mencari X, berarti kita harus menghilangkan Y. Kita harus menyamakan dulu nilainya. Berarti untuk menyamakan nilainya, yang atas itu dikali dengan 1, yang bawah itu dikali dengan 2. Oke, nah ini jangan dulu kalian langsung jumlahkan atau dikurangi, tapi kalian harus kalikan dulu. 2x dikali 1 berarti 2x, ya. Negatif Y dikali 1 itu adalah negatif Y, ya. 9 dikali 1 adalah 9. Di sini kamu mau menghilangkan X, ya. Di sini kamu mau menghilangkan X, berarti di sini kamu akan mencari Y gitu, ya. Berarti di sini kamu kalikan X dikali 2X berarti 2X. Nah, udah sama kan? Berarti bisa hilang nih gitu. Nah, plus 3Y dikali 2 berarti plus 6Y. Lalu 1 dikali 2 adalah 2. Selanjutnya kamu kurangi gitu. 2x dikurangi 2x ini habis, ya. 2x dikurangi 2x adalah 0. Tidak usah kamu tulis lagi. Lalu di sini negatif Y dikurangi 6Y berarti kalau negatif 1Y dikurangi 6Y itu kan sama-sama negatif tuh. Berarti kamu jumlahkan, ya. Negatif Y dikurangi 6Y berarti negatif 7Y. Oke, lalu di sini 9 dikurangi 2 adalah 7. Lalu untuk mencari Y itu adalah 7 dibagi negatif 7. Ya, yang negatif 7 ini kamu pindah ruaskan. Lalu di sini berarti Y sama dengan 7 dibagi negatif 7 adalah negatif 1. Berarti kita punya Y adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita udah mempunyai Y, maka kita eliminasi variabel Y atau kita menghilangkan variabel Y untuk mencari X. Oke, kita rubah dulu warnanya. Nah, di sini sama saja, kamu tulis lagi 2x min y sama dengan 9. Lalu di sini x ditambah 3y sama dengan 1. Nah, supaya supaya y-nya hilang, berarti digimanakan? Nah, berarti yang atas nih yang harus ditambah, berarti dikali berapa? Berarti yang atas dikali 3, yang bawah tetap dikali 1. Oke. Berarti yang atas 2 kali 3 adalah 6x min y dikali 3 adalah min 3y. Lalu 9 kali 3 adalah 27. Sorry ya, kelihatan ya di sini 27. Oke, lalu di sini karena dikali 1 berarti masih tetap sama x ditambah 3y sama dengan 1. Lalu di sini supaya hilang y-nya berarti ditambah bukan dikurangi, ya. Nah, berarti 6x ditambah x berarti 7x. Negatif 3y ditambah 3y. Ya, kamu punya hutang 3 dibayar 3 berarti habis. Ya, berarti 0, tidak usah kamu tulis. Berarti yang ini 27 ditambah 1 adalah 28. Selanjutnya di sini untuk menjadi x aja berarti 28 dibagi dengan Berarti untuk menjadi x aja di sini 28 dibagi dengan 7. 7-nya kamu pindah ruaskan, ya. Berarti x sama dengan 28 dibagi 7 adalah 4. Kita punya y-nya negatif 1 dan x-nya adalah 4. Maka dari itu himpunan penyelesaian
ya. Maka dari itu himpunan penyelesaian dari 2x min y sama dengan 9 dan x ditambah 3y sama dengan 1 adalah, yang pertama ditulis x-nya dulu, berarti 4, negatif 1. Selesai, seperti itu saja. Mudah kan? Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Oke, untuk contoh yang nomor 2, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari x dikurangi 2y sama dengan 9 dan x ditambah 5y sama dengan 5 dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, seperti biasa ya, seperti contoh sebelumnya kita mengeliminasi variabel x terlebih dahulu. Oke, berarti di sini kita tulis lagi x dikurangi 2y sama dengan 9. Lalu yang kedua, x ditambah dengan 5y sama dengan 5. Nah, karena kita mau mengeliminasi variabel x atau menghilangkan x, kita lihat di sini x yang pertama dan x yang kedua sama-sama 1. Oh, berarti kita bisa langsung menguranginya ya. X dikurangi x habis, atau x dikurangi x itu adalah 0. Tidak usah kamu tulis lagi, berarti tinggal yang ini, negatif 2y dikurangi 5y itu adalah negatif 7y. Nah, lalu 9 dikurangi 5 adalah 4. Maka y itu sama dengan 4 per negatif 7. Berarti kita punya y-nya itu adalah negatif 4 per 7. Nah, setelah memiliki y, berarti kita langsung mencari x dengan mengeliminasi y gitu ya. Oke, berarti di sini kita tinggal tulis lagi kita tinggal tulis lagi x dikurangi dengan 2y sama dengan 9, x ditambah dengan 5y sama dengan 5. Nah, bagaimana caranya nih supaya y-nya ini hilang ya? Berarti kita harus menyamakan nilai dari y pertama dan y kedua. Di sini ada 2 dan 5. Kira-kira supaya jadi sama digimanakan? Berarti dikali ya, supaya y yang atas jadi 10, yang y yang bawah juga jadi 10 supaya bisa habis tuh. Berarti yang atas dikali dengan 5, lalu yang bawah dikali dengan 2. Oke. Nah, lalu yang atas x dikali 5 berarti kita punya 5x, negatif 2y dikali 5 berarti negatif 10y sama dengan 9 kali 5 adalah 45. Lalu yang bawah x dikali 2 berarti 2x, positif 5 dikali 2 positif 10y. Lalu 5 kali 2 adalah 10. Nah, lalu untuk menghilangkan y kita lihat yang atas negatif, yang bawah positif. Berarti di sini kita menggunakan positif ya supaya habis. Ya, di sini berarti 5x ditambah 2x adalah 7x. Lalu di sini negatif 10y ditambah 10y habis ya, berarti 0. Tidak usah kita tulis lagi, berarti di sini sama dengan 45 ditambah 10 adalah 55. Berarti kita punya x sama dengan 55 per 7. Nah, maka himpunan penyelesaian dari x min 2y sama dengan 9 dan x ditambah 5y sama dengan 5 adalah x-nya dulu nih yang ditulis, berarti 55 per 7, negatif 4 per 7. Selesai deh. Mudah sekali kan? Kita masuk ke contoh soal nomor 3.
Di sini tentukan penyelesaian dari 3x ditambah y sama dengan 6 dan 2x ditambah 3y sama dengan 11 dengan menggunakan metode eliminasi. Sama seperti soal sebelumnya, kita harus menghilangkan salah satu dari variabelnya untuk mencari variabel lainnya. Kita menggunakan yang pertama itu mengeliminasi variabel x-nya dulu ya. Berarti di sini kita tulis 3x ditambah y sama dengan 6. Lalu di sini 2x ditambah 3y sama dengan 11. Nah, karena kita mau menghilangkan x, kita fokus ke angka yang ada di x-nya saja. Ya, supaya sama itu digimanakan. Nah, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali dengan 3. Kenapa sih Bu harus dikali 2 dan dikali 3? Supaya nilai x-nya sama. Ya, kalau misalkan nilai x-nya sama berarti bisa dikurangi. Jadi habis kan? Gitu ya. Berarti 3 dikali 2 adalah 6. Berarti 6x ditambah y dikali 2, 2y sama dengan 6 kali 2 adalah 12. Selanjutnya yang bawah, 2x dikali 3 sama 6x ditambah ya 3y dikali 3 adalah 9y. Nah, lalu 11 kali 3 adalah 33. Nah, setelah ini tinggal kamu kurangi ya. 6x dikurangi 6x habis. Gak usah kamu tulis lagi. Ya, berarti di sini tinggal 2y dikurangi 9y berarti negatif 7y. Selanjutnya 12 dikurangi 33 berarti negatif 21. Berarti y sama dengan negatif 21 dibagi dengan negatif 7. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti tinggal kamu bagikan 21 dibagi 7 adalah 3. Kita sudah punya nilai y-nya 3. Lalu kita selanjutnya mengeliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai x. Sama. Kita tulis lagi. Oke, kita rubah warnanya dulu. Kita tulis lagi di sini. Kita tulis aja ya. Tulis di sini 3x ditambah 3x ditambah y sama dengan 6. Lalu yang bawah juga sama. 2x ditambah 3y sama dengan 11. Nah, kalau udah seperti ini, kita kan mau menghapus y. Di atasnya y-nya 1, di bawah y-nya 3. Supaya sama gimana? Berarti yang atas dikali 3. Nah, supaya sama berarti yang bawah masih tetap, berarti dikali 1 aja ya. Berarti yang ini 3 dikali 3. Berarti yang atas 3 dikali 3 adalah 9. Berarti 9x ditambah y. Berarti 1y dikali 3 berarti 3y sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Lalu yang kedua, di sini kita punya masih tetap karena dikali 1 aja ya. 2x ditambah 3y sama dengan 11. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kamu kurangi ya. Di sini 9x dikurangi 2x adalah 7x. Lalu 3y dikurangi 3y habis, gak usah kamu tulis lagi. Berarti di sini tinggal 18 dikurangi 11 adalah 7. Berarti kita punya x sama dengan 7 dibagi dengan 7. Berarti kita punya x sama dengan 1. Maka dari itu, himpunan penyelesaian dari
3x ditambah y sama dengan 6 dan 2x ditambah 3y sama dengan 11 adalah 1,3. Selesai deh, mudah kan? Kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini tentukan penyelesaian dari x ditambah 3y sama dengan 9 dan 2x dikurangi 3y sama dengan 12 dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, yang pertama kita eliminasi variabel x ya, atau kita menghilangkan variabel x. Oke, yang pertama kita tulis lagi x ditambah 3y sama dengan 9. Lalu yang kedua di sini 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, lalu di sini kita lihat kan kita harus menghilangkan x. Nah, di sini yang pertama x-nya 1, yang kedua mah 2 x-nya. Berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1 supaya nilai x-nya sama. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kamu kalikan. Ya, x dikali 2 berarti 2x ditambah 3 kali 2 berarti 6y sama dengan 9 kali 2 adalah 18. Lalu yang kedua juga sama, karena dikali 1 berarti masih tetap ya, 2x dikurangi dengan 3y sama dengan 12. Oke, tinggal kamu kurangi ya. 2x dikurangi 2x habis. Berarti yang bawah yang y berarti 6y dikurangi negatif 3y dikurangi dengan negatif akhirnya menjadi positif, berarti 6 ditambah 3 adalah 9. Berarti kita punya 9y sama dengan 18 dikurangi 12 adalah 6 ya. Oke, lalu di sini kita punya y sama dengan 6/9. Berarti 6/9 kita sederhanakan menjadi 2/3. Selesai. Oke, kita sudah punya y-nya. Berarti kita langsung eliminasi variabel y. Nah, sama juga kita harus tulis lagi. Berarti x ditambah 3y sama dengan 9 ya. Lalu yang kedua 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, karena kita mau menghilangkan variabel y, kita lihat ya, kita lihat si y-nya. Nilai y-nya udah sama nih, supaya habis digimanakan? Dikurangi. Kalau dikurangi, kita lihat di sini tandanya positif dan negatif, berarti di sini adalah positif gitu ya, kalau misalkan tandanya berbeda. Nah, berarti di sini 1x ditambah 2x adalah 3x. Positif 3y ditambah negatif 3y habis. Oke, berarti tinggal 9 ditambah dengan 12 adalah 21. Berarti x sama dengan 21 dibagi dengan 3. Berarti kita punya di sini x sama dengan 7. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari x ditambah 3y sama dengan 9 dan 2x dikurangi 3y sama dengan 12 adalah 7,2/3. Seperti itu saja. Selesai. Mudah kan? Kita ke contoh soal berikutnya, dan ini adalah contoh soal yang terakhir. Di sini ada 3x ditambah 2y sama dengan 10 dan 3x ditambah 5y sama dengan 16. Yang pertama kita akan mengeliminasi variabel x terlebih dahulu. Oke, di sini ada 3x ditambah dengan 2y sama dengan 10. Lalu yang kedua juga kita tulis di sini 3x ditambah dengan 5y sama dengan 16. Nah, karena kita mau menghilangkan variabel x, kita lihat x-nya. Nah, kedua x-nya itu udah sama, berarti tinggal kita kurangi saja langsung.
Ya, di sini 3x dikurangi 3x habis atau 0. Berarti tinggal yang ini, 2y dikurangi 5y adalah negatif 3y. Oke, terus yang selanjutnya 10 dikurangi 16 adalah negatif 6. Berarti di sini kita punya y sama dengan negatif 6 dikurangi dengan negatif 3. Berarti kini kita ada y sama dengan negatif 6 dikurangi negatif 3 dibagi. Negatif 6 dibagi negatif 3 adalah positif 2. Oke, selesai kita punya y-nya, lalu kita masuk ke eliminasi variabel y atau kita menghilangkan variabel y. Kita tulis lagi 3x ditambah 2y sama dengan 10. Lalu yang kedua juga sama, kita tulis 3x ditambah 5y sama dengan 16. Nah, karena kita mau menghilangkan y, berarti kita lihat y-nya teh 2 dan 5. Nah, berarti kita tinggal kalikan yang atas dikali 5, yang bawah dikali dengan 2. Oke, 3 kali 5 adalah 15. Berarti di sini 15x ditambah 2 dikali 5 adalah 10. Berarti 10y sama dengan 10 kali 5 adalah 50. Lalu yang kedua, 3 kali 2 adalah 6. X ditambah 5 kali 2 adalah 10y sama dengan 16 dikali dengan 2 adalah 32. Oke, tinggal kamu kurangi ya. 15x dikurangi 6x adalah 9x. 10y dikurangi 10y habis, tidak usah kamu tulis. Lalu di sini 50 dikurangi 32 adalah 18. Berarti kita punya x sama dengan 18 dibagi dengan 9. 18 dibagi 9 adalah 2. Berarti kita punya x-nya adalah 2. Maka dari itu himpunan penyelesaian dari 3x ditambah 2y sama dengan 10 dan 3x ditambah 5y sama dengan 16, hasilnya adalah 2,2. Seperti itu saja, mudah kan? Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah contoh soal yang terakhir. Maka dari itu ini adalah akhir dari pertemuan kita pada kali ini. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dan juga mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan SPLDV yang menggunakan metode eliminasi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu harapkan kalian bisa menyerap dan memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah Ibu upload di Google Classroom dan juga Ibu upload juga di WhatsApp grupnya ya. Nah, dan jangan lupa juga rangkum materi ini di buku catatan khusus matematika. Jangan kalian campur-campurkan buku catatan dengan mata pelajaran lainnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Dan untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian baca-baca di modul ataupun di sumber belajar lainnya mengenai menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi dan juga metode gabungan untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.